Hai everyone, ketemu lagi dengan Risa di channel Bimbel Luki. Bimbel Luki, we come to support your success. Kali ini, Risa mau sharing ke teman-teman semua tentang idiom di bahasa Inggris. Nah, sebelum Risa sharing ke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang kami upload. Setelah itu, jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Oke, mari kita bahas idiom di bahasa Inggris. Kita ke pengertian idiom. Idiom, sama seperti di bahasa Indonesia, adalah peribahasa. Nah, idiom ini adalah suatu ungkapan, suatu frasa di dalam bahasa Inggris yang dimana artinya tidak sesuai dengan frasa tersebut. Jadi, frasa tersebut memiliki arti yang lain, gitu, yang tersirat. Secara garis besar, idiom sama seperti peribahasa jika di bahasa Indonesia. Nah, contohnya itu kalau di peribahasa Indonesia seperti tong kosong berbunyi nyaring, kemudian menyelam sambil minum air, kemudian ada yang namanya tangan panjang, dan lain-lain. Sekarang kita bahas ke idiom yang pertama. Idiom yang pertama adalah hit the books. Secara harfiah, hit the books merupakan memukul atau menampar sebuah buku. Nah, namun ungkapan ini memiliki arti yang cocok di kalangan siswa, di kalangan pelajar. Ungkapan ini berarti belajar. Dan ungkapan ini bisa dipakai jika teman-teman akan menghadapi atau akan melakukan tes di sekolah. Contoh kalimatnya, sorry, but I can't watch the game with you tonight. I have to hit the books. I have a lot of exam next week. Kemudian, idiom yang kedua adalah hit the sack. Hit the sack di sini memiliki arti bahwa teman-teman ingin tidur, sudah lelah, kemudian yang dirasakan ingin cepat tidur. Ungkapan ini bisa dipakai di kalimat, it's time for me to hit the sack. I am so tired. Kemudian, idiom yang ketiga adalah twist someone's arm. Jika lengan kamu telah dipelintir, yang mana artinya arm has been twisted, itu memiliki arti bahwa seseorang telah melakukan pekerjaan yang bagus untuk meyakinkan teman-teman untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak ingin dilakukan. Contohnya, jika di sebuah kalimat adalah, come on, you have to come. It's going to be so much fun and there are going to be lots of girls there. Please come. Pretty girls? Oh, alright. You have twisted my arm. I'll come. Jadi, di idiom nomor 3 ini, jika teman-teman berhasil diyakinkan oleh orang lain, teman-teman telah terpelintir lengannya atau arm has been twisted. Lanjut ke idiom selanjutnya adalah stab someone in the back. Idiom ini memiliki arti bahwa ada seseorang yang dari belakang menyakiti secara mental. Seseorang ini sudah kita percaya, kemudian mengkhianati secara diam-diam. Atau bisa juga orang lain yang sudah teman-teman percayai merusak kepercayaan mereka. Orang-orang yang merusak kepercayaan ini disebut
stabber atau pengkhianat. Idiom stab someone in the back artinya mengkhianati teman atau mengkhianati orang yang sudah lama mempercayainya. Contoh kalimatnya bisa seperti ini. Did you hear that Sarah stabbed Cat in the back last week? No, I thought they were best friends. Idiom selanjutnya adalah butterflies in my stomach. Butterflies in my stomach secara harfiah memiliki arti ada kupu-kupu di dalam perutku. Namun, arti sebenarnya dari idiom butterflies in my stomach adalah menunjukkan perasaan yang cemas atau menunjukkan perasaan yang gugup. Perasaan gugup bisa terjadi saat kita mau tampil di depan banyak orang, atau bisa juga saat seseorang yang kita suka lewat di depan kita. Contoh idiom tersebut bisa digunakan di dalam kalimat I always feel the butterflies in my stomach when I come to the stage. Lanjut ke idiom berikutnya adalah tentang makanan. The apple of my eye. The apple of my eye secara harfiah memiliki arti buah apel untuk mataku. Kalau teman-teman tahu sebuah film yang berjudul You Are the Apple of My Eye, itu adalah idiom dari The Apple of My Eye yang memiliki arti sebagai seseorang yang sangat dicintai oleh pasangannya. Idiom tersebut bisa digunakan di dalam contoh kalimat You are the apple of my eye. I promise you that I will make you happy till the last breath. Idiom selanjutnya adalah up in the air. Idiom up in the air memiliki arti secara harfiah bahwa sesuatu sedang melayang di udara atau di langit. Namun, arti sesungguhnya dari idiom di sini adalah terdapat beberapa hal yang masih belum bisa dipastikan secara matang. Contoh idiom up in the air jika digunakan di dalam kalimat things are up in the air and we are not sure if our wedding can make it on the day we want it. Hopefully, we'll know soon and we'll let you know as soon as possible. Idiom selanjutnya adalah born with a silver spoon in one's mouth. Born with a silver spoon in one's mouth memiliki arti harfiah sesaat setelah lahir kita disuapi dengan sendok yang berwarna perak di mulutnya. Namun, bukan itu arti sesungguhnya. Arti sesungguhnya adalah terdapat seseorang yang sudah menjadi kaya raya sedari dia lahir, atau bisa juga anak tersebut menjadi pewaris harta keluarganya. Idiom tersebut bisa digunakan di dalam kalimat John was born with a silver spoon in his mouth. His parents bought him everything he wanted and sent him to the best private schools. Idiom selanjutnya adalah man proposes, God disposes. Idiom ini agaknya relevan dengan kehidupan kita karena sering dialami oleh banyak orang. Arti dari idiom ini adalah manusia berencana, Tuhanlah yang berkehendak. Bagaimana kita sudah sering mengalami kejadian yang cocok dengan idiom ini, serahkan segala usaha yang sudah kita lakukan dan biarkan Tuhan yang menentukannya. Lanjut, idiom selanjutnya adalah tentang makanan lagi. A piece of cake. A piece of cake secara harfiah memiliki arti sepotong roti. Namun, idiom ini memiliki arti sesungguhnya pekerjaan atau tugas yang sangat mudah diselesaikan. Biasanya untuk para pekerja kantoran atau bisa juga untuk para pelajar. Jika teman-teman memiliki tugas yang ternyata bisa diselesaikan dengan cepat karena tugas tersebut ternyata gampang, teman-teman bisa menggunakan idiom a piece of cake. Contohnya ada di kalimat I expected the English test to be difficult, but it was a piece of cake. Lanjut, idiom selanjutnya adalah a couch
potato. A couch potato memiliki arti seseorang yang menghabiskan waktu sehariannya, waktu penuhnya hanya duduk bermalas-malasan di sofa dan menonton TV. Idiom ini bisa digunakan di dalam kalimat after my uncle retired from his job, he became a couch potato. Idiom yang ke-12 adalah not once a cup of tea. Nah, arti dari idiom di sini adalah jika ada suatu kegiatan ataupun berita yang tidak membuatmu tertarik untuk mengetahui lebih lanjut lagi, sudah dipastikan hal tersebut merupakan not your cup of tea. Teman-teman bisa menggunakan idiom ini jika teman-teman merasa tidak tertarik akan suatu hal atau akan suatu kegiatan yang teman-teman temukan. Contoh di dalam kalimatnya, camping is really not my cup of tea. So, I am going to visit my friend instead. Idiom selanjutnya adalah on cloud 9. Idiom on cloud 9 memiliki arti harfiah bahwa kita berada di langit ke-9. Arti sebenarnya adalah seseorang yang sedang berada di perasaan yang bisa dikatakan cukup bahagia, atau bisa juga diartikan seseorang yang sedang merasakan antusiasme yang tinggi terhadap hal tertentu. Contoh di dalam kalimatnya adalah she was on 9 cloud since she became a new head manager in job. Setelah itu, idiom selanjutnya adalah mengenai pelangi. Chasing rainbows. Chasing rainbows memiliki arti secara harfiah mengejar pelangi. Namun arti sesungguhnya dari idiom di sini adalah untuk mewujudkan mimpinya, mencoba melakukan sesuatu yang tidak bisa dicapai. Idiom di sini, idiom chasing rainbows bisa digunakan di kalimat his paintings have neither style nor imagination, but he insists on being a professional painter. He's always chasing rainbows. Idiom selanjutnya adalah under the weather. Under the weather memiliki arti secara harfiah di bawah cuaca. Namun, secara arti, jika kamu berada pada under the weather, itu artinya kamu secara tidak biasanya, teman-teman secara tidak biasanya merasakan ada yang sedang tidak baik-baik saja di diri teman-teman. Jika teman-teman tiba-tiba merasa tidak enak perasaannya, teman-teman bisa menggunakan idiom under the weather. Idiom ini bisa diaplikasikan ke dalam kalimat seperti she is feeling a little under the weather, so be quiet and let her rest. Lanjut, idiom selanjutnya adalah every cloud has a silver lining. Idiom tersebut memiliki arti akan ada selalu hikmah yang bisa kita ambil atau kita pelajari di setiap masalah yang sudah kita lalui. Idiom di sini bisa diaplikasikan ke dalam kalimat don't worry about losing your job. It will be okay. Every cloud has a silver lining. Idiom selanjutnya adalah down to earth. Down to earth di sini memiliki arti secara harfiah adalah menunduk ke bumi. Nah, namun idiom tersebut memiliki arti yang sesungguhnya bahwa seseorang bersikap rendah hati dan tidak merasa hebat. Walaupun di kenyataannya seseorang tersebut adalah seseorang yang terpandang yang memiliki posisi dan jabatan yang tinggi. Nah, idiom di sini bisa digunakan di sebuah kalimat. It's a stereotype, but Dutch people are known for being down to earth. Lanjut, idiom selanjutnya adalah
the tip of the iceberg. The tip of the iceberg memiliki arti secara harfiah bahwa puncak dari gunung. Teman-teman sudah sering melihat gambar, melihat meme di internet, di sosial media bahwa ada sebuah gunung es di mana di permukaannya itu yang terlihat hanya puncaknya saja. Sebenarnya di dalam laut terdapat gunung es yang besar yang tidak terlihat. Idiom tersebut memiliki arti bahwa apa yang orang-orang lihat hanyalah bagian kecil dari apa yang sudah orang tersebut lakukan yang tidak diketahui oleh orang lain. Nah, idiom tersebut bisa digunakan di dalam kalimat his successful life is only the tip of the iceberg, that we never know what it is actually happen to his life. Sekarang kita sudah sampai ke idiom yang terakhir, yaitu cannot see the forest for the trees. Idiom ini sangat mirip dengan peribahasa yang sudah kita punya dan pastinya teman-teman sudah hafal karena sangat relevan, sangat cocok di kehidupan nyata. Yaitu peribahasanya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Yang memiliki arti, kebenaran yang jelas-jelas ada di depan mata tidak terlihat karena kita fokus pada hal yang remeh. Nah, itu tadi adalah seputar idiom yang Risa bisa share ke teman-teman semua. Risa harap idiom-idiom tersebut bisa menjadi referensi di pengetahuan atau wawasan teman-teman di dalam bahasa Inggris. Oke, atau bisa juga idiom tersebut bisa dijadikan caption di Instagram atau bisa dijadikan status di Facebook atau di sosial media lainnya agar terlihat keren. Segitu dulu dari Risa. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Bye!